Matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Gaza masih diselimuti asap dan debu dari pertempuran yang tak kunjung reda. Tapi di balik garis depan, ada sebuah cerita yang jauh dari hingar-bingar senjata. Cerita tentang keraguan, pencarian, dan akhirnya penyerahan diri pada nurani. Letnan Dahlia Ben Ari, seorang perwira wanita yang ditugaskan memimpin 300 tentara wanita Israel, tampak termenung di depan barak kecilnya. Matanya tidak lepas dari selembar surat lusuh yang ia temukan diselipkan diam-diam di bawah pintu markas. Surat itu bukan ancaman, bukan pula propaganda, melainkan surat permohonan perdamaian yang ditulis tangan oleh seorang wanita Palestina bernama Amina yang kehilangan anak-anaknya karena serangan udara. Kami bukan musuhmu. Kami hanya ingin hidup. Kami ingin damai. Kalau engkau masih punya hati nurani, dengarlah suara kami, bukan suara dendam. Tertanda, Amina, ibu dari Gaza. Surat itu menghantam nurani Letnan Dahlia. Di luar, pasukannya sedang bersiap melakukan serangan malam. Tapi Dahlia mulai mempertanyakan, untuk apa semua ini? Kenapa aku merasa aku di pihak yang salah? Sementara itu, rekan-rekannya seperti Kapten Tali dan Sersan Yael mulai merasakan hal yang sama. Mereka mulai memperhatikan wajah-wajah anak-anak Palestina yang trauma di jalanan. Mereka mulai mendengar isak tangis warga sipil yang tak pernah mereka diajarkan di pelatihan militer. Beberapa prajurit diam-diam mulai menyimpan Al-Quran terjemahan yang mereka temukan di rumah-rumah yang sudah hancur. Rasa penasaran mereka tumbuh. Mengapa mereka masih kuat berdoa meski semuanya hancur? Malam itu, di ruang istirahat markas, Letnan Dahlia mengumpulkan rekan-rekannya yang mulai ragu. Di hadapan mereka, dia membuka surat Amina dan membaca keras-keras. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara jantung mereka yang berdegup lebih cepat dari biasanya. Bagaimana jika kita tidak menembak malam ini? Ucap Dahlia pelan. Semua menatapnya. Tak ada yang menertawakannya. Tak ada yang membantah. Mereka tahu sesuatu sedang berubah dalam hati mereka. Tiba-tiba, alarm peringatan dibunyikan. Mereka mendapat perintah dari komando pusat untuk maju menyerang desa Han Younis. Tapi kali ini, 300 tentara wanita itu tidak bergerak. Mereka menolak. Dan itulah awal dari sebuah pemberontakan hati nurani terbesar sepanjang sejarah militer Israel. Pusat Komando Israel di Tel Aviv kebingungan. Laporan mengejutkan masuk dari front selatan. 300 tentara wanita dari unit elang gurun menolak menjalankan perintah penyerangan ke Han Younis. Ini bukan hanya pelanggaran disiplin. Ini pemberontakan diam-diam di tengah perang. Letnan Dahlia Ben Ari menjadi sorotan utama. Ia dan pasukannya menolak menembakkan senjata. Mereka berdiri berjajar di pinggir pos militer, mengangkat tangan sebagai tanda tidak ingin melawan siapapun. Kolonel Mishael, pemimpin lapangan yang garang, marah besar. Ia datang langsung ke lokasi dengan helikopter tempur. Apa kalian semua sudah gila? Ini perang. Kalian dibayar untuk melindungi negara, bukan menangis karena surat dari musuh. Namun, yang membuat kolonel makin terdiam adalah jawaban Dahlia. Musuh? Mereka bukan musuh kami. Mereka hanya ingin hidup. Bukankah kita pun begitu? Para tentara wanita di belakangnya satu persatu membuka helm mereka, meletakkan senapan, dan menatap langit malam Gaza yang mulai tenang. Seolah mereka ingin berkata pada dunia, kami memilih nurani, bukan peluru. Sementara itu di sisi lain Gaza, Amina, wanita Palestina yang menulis surat itu, sedang duduk di sudut rumah rusak sambil mengusap luka di kakinya. Ia tak tahu bahwa suratnya telah mengguncang jantung pasukan lawan. Di balik keruntuhan, seorang pemuda relawan medis bernama Abu Khalid yang dikenal bijak dan taat agama, mendengar kabar aneh dari pejuang Palestina. Pasukan wanita Israel menolak menembak. Mereka minta bertemu warga sipil. Abu Khalid tak percaya, tapi beberapa warga menyaksikan sendiri. Para tentara wanita Israel berdiri tak jauh dari perbatasan dengan tangan terbuka, membawa tas ransel bukan berisi peluru, tapi makanan dan obat-obatan yang diam-diam mereka simpan dari logistik tentara. Dahlia dan 10 orang perwakilan pasukannya mendekat ke pemukiman perbatasan Palestina. Mereka membawa bendera putih kecil dan sebuah papan bertuliskan, kami ingin bicara, kami ingin tahu kebenaran tentang kalian. Di pos komando Israel, keadaan memanas. Pejabat senior militer mulai mendiskusikan pengkhianatan. Jika kita biarkan ini, gelombang pembelotan bisa menyebar, ujar Jenderal Oron. Namun saat tim elit dikirim untuk membawa paksa 300 wanita itu kembali, mereka tak menemukannya. Pasukan wanita itu sudah menghilang dari markas. Malam di Gurun Gaza terasa lebih sunyi dari biasanya. Tapi keheningan itu memuat sesuatu yang luar biasa. 300 tentara wanita Israel telah meninggalkan markas secara diam-diam.
Mereka menyusuri padang pasir menuju wilayah perbatasan Palestina, tanpa senjata, tanpa perintah, hanya dengan tekad bulat dan hati yang goyah. Dahlia memimpin rombongan dengan kompas tua dan keyakinan yang baru tumbuh. Aku tak tahu apa yang menunggu kita di sana. Tapi yang pasti, aku tidak mau kembali menjadi bagian dari kebohongan, ucapnya lirih. Mereka akhirnya bertemu dengan kelompok warga Gaza yang dikawal oleh pejuang Palestina bersenjata. Ketegangan sempat muncul. Para pejuang mengangkat senapan, siaga. Namun Abu Khalid, pemuda relawan medis yang sebelumnya mendengar kabar ini, maju ke depan dan berkata, "Turunkan senjatamu, lihat mata mereka. Mereka datang bukan sebagai musuh." Salah satu tentara wanita, Ruth, membuka helmnya. Matanya sembab tapi tatapannya jujur. "Kami hanya ingin tahu siapa kalian sebenarnya. Kami diajari membenci kalian sejak kecil. Tapi surat dari Aminah mengubah semuanya." Abu Khalid membawa mereka ke kamp pengungsi yang sementara, memberikan makanan dan selimut. Tak sedikit warga Gaza yang kaget, bahkan takut. Tapi mereka melihat bahwa wanita-wanita ini benar-benar tulus ingin belajar, ingin mengenal, bahkan ingin meminta maaf. Di malam pertama di kamp, Ruth menangis di depan seorang ibu Palestina, memohon ampun atas masa lalunya. "Saya pernah bertugas menembakkan gas air mata ke desa kalian. Saya tak tahu bahwa anak-anak yang berlari itu adalah manusia juga." Ibu itu memeluknya, meski tangan tuanya bergetar. "Kalian datang? Allah lah yang membolak-balikan hati manusia," ucap sang ibu sambil mengusap kepala Ruth. Beberapa hari berlalu, para tentara wanita ini mulai belajar bahasa Arab. Mereka membantu merawat luka, memasak di dapur umum, bahkan membantu mengangkat reruntuhan. Mereka tak lagi dipanggil tentara. Mereka menjadi sahabat dan tamu perdamaian. Hingga suatu malam yang penuh cahaya bintang, di tengah gurun yang sunyi, puluhan dari mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan linangan air mata, dipandu oleh Abu Khalid. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Tak ada kamera, tak ada berita di dunia. Tapi langit Gaza malam itu menjadi saksi keajaiban besar. Musuh yang datang bukan membawa perang, tapi menyerahkan diri kepada Islam. Di saat dunia terus dibombardir berita perang, rudal, dan kehancuran, tak ada media yang mengabarkan bahwa 300 wanita mantan tentara Israel kini tinggal di tenda-tenda pengungsi Gaza. Mereka bukan tawanan. Mereka datang dengan kehendak sendiri, dan sebagian telah memeluk Islam. Namun, kabar ini akhirnya bocor juga. Sebuah drone intelijen Israel yang terbang rendah berhasil menangkap gambar mereka sedang salat berjamaah bersama warga Gaza. Salah satu dari wanita itu, Dahlia, tampak mengenakan hijab putih sederhana, berdiri di belakang seorang nenek tua Palestina, mengusap matanya sambil tersenyum. Foto itu menyebar di kalangan militer Israel. Reaksinya, panik. Pemerintah Israel tak tinggal diam. Mereka langsung menyatakan bahwa 300 wanita tersebut diculik dan dicuci otak oleh kelompok ekstremis. Namun di kamp pengungsian, kenyataan berbeda jauh. Ruth dan temannya Naomi malah muncul di video pendek yang direkam oleh relawan media lokal Gaza, dengan tenang menjelaskan, "Kami tidak diculik. Kami meninggalkan militer karena hati nurani. Kami masuk Islam bukan karena tekanan, tapi karena kebenaran. Jangan salahkan Gaza, salahkan kebohongan yang kami telan sejak lahir." PBB dan beberapa negara Eropa mulai gelisah. Apa benar ada desersi massal dari tentara wanita Israel? Apa benar mereka berpindah agama? Amerika geram. Tel Aviv murka. Namun Gaza tetap tenang. Abu Khalid menyampaikan dalam sebuah wawancara yang viral di TikTok. "Mereka mencari kebenaran dan Allah membukakan jalan. Kami hanya menyambut mereka sebagai saudara. Tak satu peluru pun ditembakkan. Ini adalah kemenangan tanpa darah." Namun Israel tak tinggal diam. Jet-jet tempur mulai dikerahkan mendekati titik koordinat kamp tempat para wanita itu tinggal. Serangan bisa datang kapan saja. Gaza tak punya perisai canggih, apalagi bunker rahasia. Tapi malam itu, saat semua bersiap untuk kemungkinan terburuk, langit Gaza memerah. Ribuan warga berdoa bersama. Azan bergema dari reruntuhan masjid. Dan 300 wanita itu berdiri di barisan paling depan, siap jika harus mati sebagai muslimah baru. Ruth menggenggam tangan Dahlia, berbisik, "Jika ini air hidupku, setidaknya aku tahu, aku memilih jalan yang benar." Malam itu langit Gaza mendung, namun bulan tetap terlihat utuh dan bulat. Seolah alam pun ikut menyaksikan apa yang akan terjadi. Dari jauh, pesawat tempur Israel mulai mendekat. Radar menunjukkan bahwa koordinat tenda para wanita mualaf kini menjadi target utama. Mereka pembelot, mereka berbahaya bagi moral pasukan.
Begitu perintah dari markas besar Israel. Namun yang terjadi beberapa detik kemudian mengguncang dunia. Langit Gaza membelah saat roket pertama ditembakkan ke arah kamp pengungsi. Tiba-tiba langit bercahaya seperti fajar, meskipun masih malam. Cahaya itu membentuk sebuah dinding cahaya vertikal, seperti tembok langit yang memantulkan serangan rudal. Boom, boom, boom. 3 roket jatuh, tapi bukan ke tanah, melainkan kembali ke arah asalnya. 3 jet Israel meledak di udara, tanpa sempat menghindar. Itu bukan teknologi manusia. Seorang teknisi militer Asia mengamati radar dari pangkalan di Laut Mediterania berkata dalam siaran bocor, "Itu bukan teknologi pertahanan buatan manusia. Kami bahkan tak tahu bagaimana dinding cahaya itu bisa muncul." Pasukan Israel mundur. Semua siaran langsung diputus. Dunia bertanya, tapi Gaza diam. Besok paginya, tak ada satupun tenda yang rusak. Para wanita yang telah mualaf itu masih hidup, sehat, dan salat subuh berjamaah seperti biasa. Ruth, dengan mata berkaca-kaca, diwawancarai oleh media alternatif dari Al Jazeera. "Kami dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat. Tapi hati kami tahu, itu bukan senjata, bukan perisai, tapi doa-doa para ibu Gaza dan ridha Allah." Beberapa bulan kemudian, ke-300 wanita itu tidak hanya bertahan. Mereka tinggal di Gaza, sebagian menikah dengan warga lokal, sebagian mengajar bahasa asing, matematika, dan komputer pada anak-anak yatim. Di sebuah dinding sekolah baru di Gaza, tertulis kalimat dari salah satu wanita yang dulunya memegang senjata, kini memegang buku. "Dulu kami datang membawa kehancuran, kini kami datang membawa harapan."